Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuki praktikum yang ke-20, yakni mengenai tentang menulis explicit cursor. Di praktikum kali ini kita mengambil dari Oracle. Jadi setelah kita mempelajari bab ini, tujuannya yaitu untuk mengetahui perbedaan antara implicit dan explicit cursor, mendiskusikan di mana dan kenapa memakai explicit cursor. Yang ketiga, untuk menggunakan PSQL record variable dan menulis kursor for loop. Tentang kursor sendiri adalah setiap SQL statement mengeksekusi dengan Oracle server yang memiliki individual kursor dengan implicit cursor dan explicit cursor. Implicit cursor adalah implicit cursor dideklarasikan untuk DML untuk semua DML dan PLSQL select statement. Sedangkan explicit dideklarasikan dengan nama dari programmer. Explicit cursor fungsinya seperti ini. Cursor mengaktif set dan mengaktif set beberapa dari tabel seperti itu. Kontrol explicit cursor yaitu dengan declare open fetch dan kembali apabila no kembali, apabila yes maka akan tutup. Ya, di declare kita meng-create SQL name area, si open mengidentifikasi active set pada fetch untuk meload membuka baris yang sekarang itu baris saat ini untuk ke dalam variabel. Di empty di situ terdapat test for existing row. Setelah itu read kembali ke fetch jika row tidak ditemukan. Jika row ditemukan, di close release untuk keluar dari active set. Controlling explicit cursor di sini yaitu untuk kontrol explicit cursor. Yang pertama adalah open the cursor, fetch row, dan close the cursor. Open the cursor seperti ilustrasi di sini, yaitu cursor pointer seperti di gambar. Cursor pointer ada dalam. Untuk fetch using cursor melanjutkan dengan sampai kosong. Sedangkan close cursor seperti ini sampai kosong. Apabila sudah kosong maka close cursor seperti itu. Mendeklarasikan kursor seperti ini sintaknya: cursor name is select statement. Jangan memasukkan into clause ke dalam cursor declaration. Jika proses baris specific sequence memiliki sequence yang spesifik, is required, ya, memakai order by clause di query. Ya, contohnya seperti ini. Membuka kursor untuk mengeksekusi query dan identifikasi active set. Jika query mengembalikan no rows, maka no exception yang ditinggalkan. Memakai kursor atribut untuk tes outcome after sesudah fetching data dari kursor. Sintaksnya seperti ini: fetch cursor name into variable 1, variable 2, record name. Mengembalikan current row value di variable, termasuk dengan nomor yang sama dari variable. Mencocokkan variable koresponden ke kolom functionality. Tes untuk melihat kursor
konten yang memiliki row. Fetching data dari kursor, contohnya seperti ini: loop fetch env cursor into vm no vi name exit. Untuk keluar dari kursor, sintaksnya seperti ini: close cursor name. Close cursor sudah selesai memproses data, memproses tabel, memproses row. Untuk membuka kembali kursor, if required, jangan mencoba untuk fetch data di kursor setelah ditutup ya. Explicit cursor atributnya seperti ini: %isopen, %notfound, %font, dan %rocon yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Ya, di sini kita tahu isopen atribut, fetch row hanya ketika kursornya terbuka. Kita memakai isopen kursor atribut sebelum melakukan fetch di teks pada saat kursornya terbuka seperti ini. Control multiple fetch, proses row dari explicit cursor memakai loop fetch row dengan iterasi use untuk ketika memakai explicit row, memakai explicit cursor atribut untuk mengetes sukses dari fetching kita. %notfound dan %rocon atribut itu rocon untuk meretrieve exact number ya, untuk meretrieve nomor yang eksak dari row. Yang kedua, untuk not found untuk mendetermine ketika exit dari loop. Jadi contohnya, kursor dan record proses row dari active set by fetching value into kepada PLSQL record seperti ini. Dalam PLSQL record ya. Kursor for loop, di sini sintaksnya seperti ini. Kursor for loop itu shortcut dari proses explicit cursor. Implicit open, fetch, exit, dan close itu terjadi ada ya, the record jadi dideklarasikan secara implisit ya. Seperti ini contohnya, employee, kita mencetak list dari employee yang bekerja pada sales department. Jadi contohnya seperti ini. Jadi yang ini tidak perlu dideklarasikan kursor. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran kali ini, kita mempelajari perbedaan implisit dan explicit kursor, manipulasi explicit kursor, mengevaluasi kursor status dengan memakai kursor atribut, dan memakai kursor for loop. Ya, di sini kita juga bisa mengcover, mendeklarasikan using memakai explicit kursor dan query row dari tabel, memakai kursor for loop, memakai kursor atribut untuk tes kursor status. Baik, kita masuk ke latihan soal, ke praktikum yang ke-21. Kita buka seperti. Pertama adalah jalankan skrip berikut. Baru dengan nama Topdocs, menyimpan gaji salary dan dari pegawai. Create tabel Topdocs salary number 8,2. Langsung saja.
Ya, kita sudah membuat sebuah tabel. Hal itu buat program PLSQL untuk menyimpan data yang pegawai memiliki gaji tertinggi. Misal kemudian nilai 5 berarti menampilkan 5 pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Ya, untuk codingnya seperti ini. Server put on to find and, jadi ketika kita ketikkan 4, maka contohnya ketikkan 4 berarti kita menampilkan 4 pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Baik, untuk soal yang nomor selanjutnya, buat program PLSQL untuk menampilkan data pegawai last name, salary, dan manager ID yang bekerja di departemen tertentu. Tentukan nomor tempat daerah dalam variabel substitusi. Jika gaji pegawai kurang dari 5.000 dan manajer ID-nya 101 atau 102, tampilkan pesan last name. Gaji perlu dinaikkan. Jika tidak, tampilkan pesan last name, gaji tidak perlu naik. Tekan set echo off supaya tidak perlu menampilkan PLSQL setiap kali menjalankan program. Baik, codingannya untuk selanjutnya yaitu seperti ini. Divide by department ID 10, declare cursor employee, cursor seterusnya seperti ini. Baik, cukup sekian untuk pembahasan soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.